this channel. Kenalin, nama aku Nurdiana Wahyu Budiati, mahasiswi aktif dari program studi pendidikan sejarah semester 6 di Universitas PGRI Madiun. Unit Mas, Smart and Competitive. Di video kali ini, aku masih ngebahas tentang edukasi nih, yang masih berkaitan dengan mata kuliah sejarah pendidikan. Jadi, stay tune ya! Pendidikan pada masa praaksara masih sangat sederhana, di mana pendidikan ini masih belum mengenal sekolah-sekolah dan hanya diajarkan dari perilaku orang tua terhadap anaknya. Adapun ciri-ciri pendidikan pada masa praaksara yaitu yang pertama, bagaimana cara bertahan hidup. Cara bertahan hidup di sini yaitu meliputi bagaimana cara berburu, bagaimana cara mengumpulkan dan meramu makanan, bagaimana cara bertahan hidup dengan tinggal pada goa-goa atau berpindah-pindah pada satu goa pada satu goa yang lain, atau bisa dikatakan dengan cara nomaden. Adapun ciri pendidikan yang kedua yaitu bersifat lisan, di mana pendidikan disampaikan melalui bahasa ibu yang sudah disampaikan dari orang tua kepada anaknya. Adapun ciri yang ketiga yaitu mengajarkan bagaimana cara melestarikan, mengajarkan tentang ritual-ritual guna penyembahan roh nenek moyang mereka. Seperti yang sudah kita ketahui, pada masa praaksara sudah mengenal kepercayaan, di mana mereka memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Sehingga pelestarian bagaimana cara menyembah roh nenek moyang diajarkan kepada keturunan mereka untuk melestarikan kebudayaan mereka. Gurukula merupakan salah satu lembaga pendidikan tradisional dari umat Hindu, atau bisa disebut juga sebagai pesantren dari umat Hindu. Adapun sistem pendidikannya masih sama seperti pondok pesantren umat Islam, di mana para siswa akan belajar kepada wasi atau imam besar dari agama Hindu. Dalam praktek gurukula, para siswa akan belajar dan menetap di rumah para wasi dan belajar mengenai kepercayaan umat Hindu, serta sastra, sosial, ilmu eksaks, dan ilmu pasti. Dampak politik etis kolonial Belanda terhadap perkembangan pendidikan bangsa Indonesia pada pergerakan nasional meliputi munculnya kalangan terdidik dari golongan rakyat Indonesia. Hal ini terjadi karena pihak dari kolonial Belanda membangun sekolah-sekolah di Indonesia, di mana memunculkan para kaum terpelajar dari kalangan rakyat Indonesia, sehingga munculnya pergerakan yang kemudian menyadarkan mengenai harga diri bangsa Indonesia. Dan lahirlah banyak organisasi-organisasi nasional yang bergerak dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Adapun dampak yang kedua yaitu terbangunnya seluruh irigasi, baik pertanian maupun perkebunan di Nusantara. Dampak ini masih sangat dirasakan masyarakat Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Adapun dampak yang ketiga yaitu pemerataan penduduk ke seluruh Nusantara. Hal ini dapat terlaksana akibat dari perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa melalui sistem transmigrasi, sehingga pemerataan penduduk tersebar merata ke seluruh Indonesia, terutama ke luar Pulau Jawa. Bisa dikatakan karakter building ini sebagai kurikulum pada masa Orba, di mana pendidikan nasional memfokuskan untuk mendidik para siswa untuk memiliki watak yang baik, seperti budi pekerti, akhlak, sopan santun, dan kelakuan baik yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan pada masa Orba difokuskan pada konsep sekolah pembangunan, di mana para siswa dikenalkan pada jenis dan lapangan pekerjaan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karya-karya mereka. Pembelajaran ini menggunakan metode yang sangat bervariasi, di mana sumber belajar tidak hanya berfokus kepada guru, namun juga sumber belajar yang lain. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, semoga isinya bisa bermanfaat ya. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.